Laptopnya sebentar ya. Oke, jadi untuk hari ini kita akan merancang sedikit ya, merancang ERD menggunakan ada namanya websitenya adalah Draw.io ya. Jadi kalian bisa cari di eh, Google ya Draw.io. Nah, untuk hari ini saya akan memberikan contoh dalam pembuatan sebuah website sederhana ya. Jadi nanti kita membuat diagram ERD, kemudian kita akan membuat websitenya dalam sistem CRUD namanya ya. Itu kepanjangan adalah create, read, update, dan delete ya. Jadi dia bisa meng-create datanya, mengupdate datanya, kemudian mendelete datanya ya, dan membaca datanya gitu ya. Nah, untuk em, yang sekarang saya akan menjelaskan sedikit. Contohnya adalah tadi pemesanan makanan online ya. Jadi pemesanan makanan online. Nah, untuk tugasnya kalian bisa mengikuti yang ini dulu ya, contohnya ya. Nanti kalian ikuti bagaimana sistem pembuatannya gitu ya. Pemesanan makanan online, kemudian nanti di pojok kiri sini kalian bisa search ERD ya. Nanti pilih yang list, kemudian bisa di em, taruh di kiri. Nah, dalam sebuah diagram ERD ada yang namanya entitas ya. Jadi entitas adalah satu kesatuan ya. Kalau di ERD itu sebutannya adalah tabel ya. Jadi nanti di MySQL, sorry, di MySQL sebutannya tabel gitu ya. Nah, apa entitas yang pertama kali kita buat adalah udah pasti user ya, user. Nah, dalam sebuah entitas atau sebuah tabel pastinya ada yang namanya atribut ya. Atribut itu apa yang ada di dalam si ininya gitu ya. Misalnya ID usernya ya, dan ada namanya primary key. Primary key adalah kode unik yang digunakan untuk mencari nanti si em, usernya gitu ya. Misalnya kalau kita kan ada nama ya pasti ya, ada alamat gitu ya. Nah ini kan yang akan kita input itu banyak ya, namanya iya hurufnya banyak gitu ya. Jadi untuk mempermudah sebuah sistem dalam pencarian itu dibutuhkan yang namanya ID user ya. ID user itu hanya angka saja gitu ya. Makanya dia dijadiin primary key gitu ya. Nah, atributnya ada nama, ada alamat, dan kurang satu lagi ada em, nomor telepon. Eh, ya, nomor telepon. Ya. Nah, untuk menambahkan tadi kita bisa ke sebelah kanan tadi kan kayak gini ya. Terus ke arrange, terus di sini ada insert row after. Nah, jadinya akan seperti ini ya. Ini adalah entitas pertama ya. Jadi nanti kita di UAS maksimal itu 3 entitas saja ya. Jadi nggak usah banyak-banyak. Em, harus bukan maksimal, harus 3 entitas gitu ya. Jadi pemesanan online ada user, kemudian kita bikin entitas lagi, ada namanya menu ya. Udah pasti ada yang namanya menu. Kita bikin ID juga ya. ID itu selalu ada. Kita pakai primary key-nya di ID, kemudian nama menu, dan ada harganya. Nah, kita kasih ke samping aja. Sini kita bikin baru lagi untuk di tengah-tengahnya. Ini adalah tabel pemesanan. Kita adi pesanan, kita jadiin primary key. Nah, di sini kita akan ngambil dua primary key di dua entitas yang berbeda. Itu namanya adalah foreign key ya. Jadi keterhubungan antara em, atribut lain gitu ya. Atribut di tabel lain gitu ya. Jadi kita udah pasti pemesanan itu ada ID pesanan, kita mau ngambil juga ID usernya kan pasti karena dia akan berhubungan langsung. Terus kita juga butuh ID menunya nih gitu ya untuk tahu menu apa yang dipilih sama si user gitu ya. Terus jadi ini kita ambil dua ini jadi foreign key. Nah, ini kita tambahin baru dua yaitu jumlah pesanan sama total harga. Nah, ini udah jadi sebuah diagram PRD sederhana.
Nah, tinggal ditarik ini. Nah, tinggal ditarik. Kalau udah, kita bikin dia klik, ke style lagi, di panahnya kita ilangin aja. Ya, panahnya dihilangin, kemudian ada yang namanya kardinalitas ya. Kardinalitas adalah relasi antar entitas ya. Jadi ada one to many, ada many to many, ada one to one ya. Nah, logikanya adalah satu user ini bisa melakukan banyak sekali pesanan ya. Jadi kita tambahin aja one di sini dan many di pesanannya ya. Nah, nanti berarti logikanya adalah satu user artinya dia punya atau bisa memiliki banyak pesanan. Nah, untuk di sini hubungan menu dan pemesanan apa? Dari satu menu ini, ya, kita bisa memesan banyak menu gitu ya. Jadi kardinalitasnya adalah one to many juga gitu ya. Jadi nanti kalian ikuti ini ya, nanti kalian foto yang ini ya. Ini untuk em, screenshot yang pertama. Nah, setelah sudah masuk step ini, kita lanjut masuk step running MySQL-nya ya, PHP MyAdmin ya. Caranya gimana? Kalian udah harus download em, XAMPP control panel ya. Kemudian di start dua-duanya, kita langsung buka di shell. Kalau di shell, nah nanti otomatis akan terbuka ini namanya command prompt ya. Nah di sini ini adalah nama user komputer kalian ya. Nanti terus ini folder yang tempat kalian install XAMPP-nya. Nah di sini kita tulis MySQL urut ya. Ini untuk ngejalanin si MySQL-nya. Dia kalau udah MariaDB none berarti tandanya udah masuk ya, tapi dia belum kepilih em, database-nya yang mana. Nah, kita harus create database-nya dulu. Create database. Nah, karena tadi kita pemesanan online, misalnya namanya adalah create database db underscore makanan online. Kita titik koma, maka akan buat, sorry, ternyata share screen-nya nggak ini ya. Share screen. Nah ini ya. Nah, tadi buka MySQL-nya, MySQL XAMPP control panelnya, kemudian di start Apache dan MySQL, shell-nya diklik, maka akan keluar seperti ini. Ya, oke. Kemudian yang pertama harus kalian lakukan MySQL urut, ya tadi. Kemudian kita bikin database-nya ya, db underscore makanan online. Jadi di database ini kalau mau spasi harus pakai underscore ya, atau tidak pakai spasi sama sekali. Nah, kalau udah berhasil, query oke, one row affected ya. Cara ngeceknya gimana? Kalian bisa ke localhost php myadmin. Nanti di sini udah ada tuh db underscore makanan online atau dicek di databases ada namanya db underscore makanan online. Berarti udah terbentuk sebuah database tadi ya dari sini. Nah, ini udah terbentuk, maka kita use dulu, use db makanan online. Maka database change dia akan langsung kepilih ya. Nah, di sini kita barulah buat si diagramnya gitu ya. Caranya gimana? Di sini kita bisa create table user ya. Kemudian seperti ini. Nanti baru kita tulis tadi ID user, ID user terus int. Int ini adalah em, hanya berisi angka saja karena ID user kan nggak perlu huruf ya, hanya berupa angka saja maka ini int ya. Ini satuannya int primary key auto increment. Nah, di koma, kemudian di enter.
kita tulis nama ya, nama user. Ini baru varchar ya, variabel karakter. Berarti isinya adalah huruf-huruf ya. Dan alamat juga varchar ya. Ini maksudnya dalam kurung 100 apa? Dalam kurung 100 itu berarti tandanya maksimal data yang diisi adalah 100 kata gitu ya. Jadi nggak bisa panjang-panjang. Nah, nomor telepon juga kita bisa masukin INT aja ya, karena hanya em, huruf doang. Nah, kalau udah kayak gini, yang terakhir jangan di koma, yang terakhir di enter aja, kemudian tutup kurung di titik koma. Di enter, nah ada yang error. Berarti apa yang error? Yang error adalah, oh, sorry, salah. Dia ada ini. Nah, ini untuk mempermudah kalian, misalnya kalian ada error gini ya, berarti kan harus ngulang dari create table tadi ya. Kalian tinggal arrow ke atas aja sampai nemu create table, nanti enter, nanti em, arrow ke bawah, enter lagi, arrow ke bawah, enter lagi, arrow ke bawah, enter lagi. Nah, di sini ternyata kita kan int-nya ini nggak pakai dalam kurung ya, berarti langsung aja di enter kayak gini. Nah, baru berhasil ya. Query oke, berarti sudah berhasil. Nah, ini sudah terbentuk tabel user ya. Cara ngeceknya gimana? Kita masuk lagi ke sini, terus dicek, diklik database-nya, maka sudah terbentuk user ya. Nah, selanjutnya kita bikin tabel lagi. Tabel untuk menu. Menu tadi apa aja? ID menu, nama menu, dan harga. Berarti ID menu sama ya, primary key, auto increment, tadi apa nama menu, varchar 100, harga. Harga kita pakai varchar aja ya. Eh, ya varchar aja. Karena ada rupiahnya gitu, RP gitu ya misalnya. Jadi kita pakai varchar aja. Kemudian udah kayak gini, kita nggak usah pakai koma, langsung titik koma. Maka sudah berhasil terbuat. Kalau dicek lagi, maka ada menu ya. Selanjutnya terakhir, kita bikin tabel lagi untuk pemesanan ya. Jadi tinggal buat lagi tadi pesanan, INT, primary key, auto, increment. Kemudian kita tulis juga di sini ID user, INT, ID menu, INT, baru tadi apa? Jumlah dan total harga. Jumlahnya INT juga, total harganya kita pakai varchar 100. Enter. Terus kita baru, nah di sini baru kita masukin si foreign key-nya ya. Tulis saja foreign key, ID, sorry, foreign key. Ah, nah ini, foreign key ada tanda kurung, ID user, references, user ya. Jadi kita ID usernya foreign key ya, referensinya dari mana? Dari si tabel user di ID user. Kemudian koma, kita samain ya. Kita tinggal klik atas, atas, kita ganti ID menu, reference to menu. Ini menu, menu ya. Kalau udah, komanya nggak usah. Kita hapus komanya, titik koma. Nah, ini ada yang salah nih. Foreign key ID user reference user ID user. Ada yang salah tuh. Ya. Coba kita cek ya. Coba diulang. Create table pemesanan, ID pesanan,
Aku ubah-ubah nih. Tadi pesanan INT, ID user INT, ID menu INT. Ya, salah. Nah, kalau udah salah kayak gini, kalian tinggal titik komain aja. Nanti dia error gitu, baru kita ulang lagi. Pesanan, user ID menu, jumlah, total harga, varchar. Oh, ini kurang koma ya. Ini di sini harusnya koma, baru foreign key. Ya, jadi di sini memang harus em, teliti ya. Jadi kalau ada salah, bisa ngulang ya. User, ini koma, ganti menu, ini menu, ini menu. Nah, di sini baru dihapus si komanya ya. Nah, ini baru sudah berhasil ya. Nah, kalau sudah seperti ini, maka kita bisa cek langsung di MySQL-nya. Kita refresh ya. Ini udah. Nah, kita bisa cek di designer. Nah, dia sudah terbentuk si IRD-nya ya. Nah, ini juga yang harus kalian foto ya. Nanti berarti em, ini sudah berhasil. Kalau udah kayak gini berarti ini tandanya udah berhasil ya. Ini juga kalian foto bagian sini dan juga bagian sininya ya. Ini untuk screenshot satu atau foto satu, ini untuk foto dua ya. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyakan?